Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini, 7 Juni 2022, bertema Standar Kerajaan Allah. Kalau di dunia hari ini kita terseok-seok, teraniaya, terhina, tidak masalah. Karena nanti Allah Bapa akan menunjukkan kepada orang percaya kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Perhatikan kata oleh iman. Jangan dipahami oleh keyakinan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu semata, tetapi kesetiaan kita mempercayai Tuhan dengan benar, yaitu dengan melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kalimat selanjutnya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, Allah yang memulai inisiatif untuk membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Ini bukan hanya menunjuk kehidupan yang akan datang nanti, tetapi kita diberi kemungkinan untuk memiliki kehidupan seperti kehidupan Yesus. Selanjutnya, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang terdahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita yang harus menanggalkan, sebab Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus memiliki pakaian pesta, undangan diberi, baju pesta kita usahakan sendiri. Makanya kalau kita menjadi umat pilihan, kita harus melepaskan segala sesuatu. Tidak boleh ada fokus yang lain kecuali bagaimana menjadi anak-anak Allah yang layak disandingkan bersama dengan Kristus, mewarisi kemuliaan yang Allah berikan. Ironis, sedikit sekali orang yang benar-benar tertarik. Kata kemuliaan bersama Kristus, bagi orang Kristen sekarang ini, jauh dari naluri dan instingnya. Beda dengan orang-orang Kristen abad mula-mula. Mereka teraniaya, seakan-akan Tuhan Yesus tidak hadir, tidak membela. Mereka kehilangan segala sesuatu, tapi mereka bersedia dan rela. Sejajar dengan apa yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Harus ada bukti. Namun ini hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak ada pujian kalau tiada ujian. Jadi orang-orang yang serius ikut Tuhan adalah mereka yang Allah proses dan terus diuji. Banyak orang yang tidak serius, maka tidak perlu diuji. Punya sedikit masalah, mengeluh, menyalahkan Tuhan. Sementara pembaharuan roh dan pikiran di dalam hidup kita bisa terjadi atau berlangsung kalau kita menanggalkan manusia lama. Dan itu tanggung jawab kita. Kita yang mengusahakan dengan serius dari hari ke hari. Dan kita harus bisa melihat bagian-bagian apa dalam hidup kita yang harus kita tanggalkan. Jadi, manusia baru itu bukan anugerah yang diberikan Tuhan. Tidak. Ingat, kita adalah buatan Allah yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada standar kekudusan umat perjanjian lama, tetapi ada standar kekudusan umat perjanjian baru yang harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Di situ proses penciptaan manusia baru di dalam hidup kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya Yesus menjadi pola untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik
atau segala sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Standar kerajaan Allah. Suatu hari kita akan tahu betapa berharganya setiap detik, menit, jam, hari yang Tuhan berikan. Karena memuat kesempatan-kesempatan untuk mengalami proses pembaharuan roh dan pikiran kita melalui kesediaan kita meninggalkan manusia lama. Apa standarnya? Standarnya adalah semua yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu yang membuat hari kita baik dan hidup kita indah. Siapa yang tertarik hal seperti ini? Tidak banyak. Tetapi kita ini memang dikhususkan Tuhan untuk menjadi manusia Allah berkodrat ilahi. Allah sudah menyediakan pekerjaan baik atau standar kerajaan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Dan ini perjuangan. Maka kita tidak bisa disamakan dengan agama manapun. Dan jangan coba-coba menyamakan. Sebab kekristenan bukan agama, tetapi jalan hidup. Jalan hidupnya Yesus. Karena itu standar kerajaan Allah bukan jalan hukum. Kalau jalan hukum, standarnya hukum. Sekarang, standarnya Allah sendiri. Apa yang Allah inginkan kita perbuat. Karena itu yang membuat hari kita baik, itu yang menghidupkan kita menjadi indah. Dan di kekekalan, Allah ingin supaya kita semua menjadi seperti simfoni yang indah didengar. Jadi, jangan menyesal menjadi wanita, pria, tidak punya anak atau tidak punya jodoh, gagal dalam studi, karir, berumah tangga. Tetapi akan sangat menyesal kalau kita menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Jangan sampai keberhasilan hidup kita di bumi menjadi mimpi buruk. Sebab dengan kelimpahan, sukses hidup di mata manusia, kita melupakan Tuhan dan tidak merindukan kerajaan sorga. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.